Saya sebetulnya lagi belajar tentang dunia baru namanya politik. Tapi bukan jadi caleg. Nah, kalau Mas Komar tadi ceritanya dia istiqomah, dia nggak akan mau masuk ke politik sampai hari ini. Kalau saya digeret-geret sama dia, suruh ikut. Jadi saya nggak pernah jadi caleg, tapi saya jadi pengurus DPP, Pak. Ya kan? Nah, jadi alasannya pinter sekali Pak Surya dan Mbak Reri ini. Saya disuruh jalan ke tengah hutan, saya mau. Kalau demi kemanusiaan tuh nggak ada masalah. 14 bulan sebelum Sukma berdiri, saya itu 14 bulan di lokasi pengungsian, membuat sekolah tenda. Salah satu guest teacher yang saya datangkan waktu itu namanya Lutfi Asaukani. Jadi guru tamu di lokasi pengungsian yang saya dirikan. Satu malam saya ajak ke Calang, tobat dia. Gak betah. Harus pulang, harus pulang. Kayak gitu, takut-takutan. Saya 14 bulan di sana. Nah, tugas kemanusiaan pertama, sukses. Tugas kemanusiaan kedua, ditarik Mas Komar. Yang waktu itu dia bilang, jangan lihat Surya Paloh, lihat saya aja. Karena apa? Bencinya setengah mati saya dengan Surya Paloh itu. Ini orang ngumpulin duit, 165 miliar. Setelah itu saya dengar dia bikin sekolah di lokasi yang bukan hit areanya tsunami gitu. Padahal saya ada di Calang, saya ada di Loknga, saya ada di daerah-daerah yang sangat luluh lantah waktu itu. Tapi ini ada orang gila ngumpulin duit hanya dalam beberapa bulan, dapat 165 M, tiba-tiba pengen bikin sekolah. Padahal saya lagi susah-susahnya di sekolah tenda waktu itu. Lah ini kebencian itu rupanya dicatat sama malaikat ini. Ditemuin gak tahu caranya gimana, Mas Komar yang dikejar oleh dua bidadari ini, namanya Reri Lestari Murdiat dan Lisa Luhur, mengejar-ngejar sana. Nah ini ngejar-ngejar saya gitu kira-kira. Udah bantu aja. Ya oke, bismillah. Saya membantu dengan beberapa teman. Ya tantangannya saya kira di buku itu kurang lebih 70% adalah. Yang 30% nanti saya tulis sendiri. Oh ya. Melengkapi itu ya. Jangan lupa FDD-nya. Oh ya FDD-nya, biar ada royalti FDD gitu ya. Jadi tugas kemanusiaan kedua itu sukses saya. Sukma berjalan hingga hari ini, alhamdulillah. Meskipun saya udah ingatkan Mbak Re, tanya Bapak, ini duit 160 miliar ini kalau ngurus pendidikan gak ada apa-apanya. Saya bilang tahun ketiga pasti habis, betul. Habis tahun ketiga. 2006 berdiri, 2009 duitnya habis. Kami pernah dipotong gaji semuanya. Gara-gara di sini limbung, sistemnya belum baku. Ya kan, akhirnya terselamatkan. Jadi korporasi ini luar biasa. Jadi kalau Mas Komar tadi bilang, kita kenal Pak Surya itu sebetulnya siapa itu? Kalau saya melihat dia itu pendidik, bukan politikus. Yang saya lihat jiwanya itu. Nah, buktinya adalah bukti ketiga. Dia minta saya lagi pekerjaan yang gak masuk akal. Tiba-tiba saya ditelepon Mbak Re, ketemu Pak Surya, ngapain? Itu ada Sandra 10 hari di Filipina Selatan. Itu gak kedengeran kabarnya sampai sekarang. Katanya Mas Bedowi punya hubungan. Dia bilang, lah ya saya kenal beberapa orang teman, saya pernah bikin riset 2 tahun saya mundar-mandir ke Kota Bato. Waktu saya bikin riset root causes and motivation of terrorism itu. Jadi saya punya banyak linkage lah. Selain memang beberapa orang dari Autonomous Region of Muslim Mindanao pernah datang ke sekolah kita gitu ya Mbak. Jadi saya diajak juga ketemu dengan Gubernur Hataman waktu itu. Jadi Pak Surya bilang, saya tanya motifnya, buat apa Pak Bapak membentuk tim ini? Ya kemanusiaan. Karena saya tahu bagaimana orang disandra. Dia cerita soal kisahnya Mutia Hafid di depan saya. Supaya saya termotivasi, saya bilang oke, gak ada niat membebaskan Mas. Saya berangkat aja bikin asesmen. Itu orang di Zamboanga kumpul, saya jauh.
karena saya peneliti, saya ustadz gitu. Saya dari jauh saya lihat datanya, saya tracing di mana orang ini. Saya dapat, waktu saya dapat proof of life, Mbak Re lagi di Perancis kalau nggak salah. Presiden lagi di London dengan Bapak, iya kan. Itu kisah itu menurut saya luar biasa. 35 hari yang menentukan untuk saya itu. Sehingga saya bisa ketemu, ngambil, dan buat orang-orang Abu Sayyaf, saya ini adalah brothernya. Alhamdulillahnya di situ. Karena buat saya mereka bukan teroris, tetap aja manusia. Cuma kalau pendekatannya betul dari segi edukasi, mereka juga bisa menerima apa yang kita lakukan gitu. Jadi salah satu ide menarik waktu itu adalah waktu saya minta izin Pak Surya, Pak, boleh nggak setelah langkah ini nanti kita akan bawa anak-anak Mindanao itu 30 anak ke Aceh untuk kita kasih beasiswa. Itu barternya juga. Itu bagian dari barter. Dia bilang ini baru pertama kali ada negosiator bukannya ngasih ransom dalam bentuk macam-macam, tapi ini nawarin beasiswa. Saya bacakan ayatnya, Anda kan tahu saya bilang ayatnya. Wal tanzur ma qaddamat nafsun lighad. Yang Anda harus lihat itu adalah masa depan. Anda selesai, tapi masa depan itu ada di anak-anak. Saya bilang begitu. Itu dengan beberapa tokoh di Abu Sayyafnya. Wah, mereka bilang ini keren negosiator ini. Ya kan? Saya sangat intens sekali dalam 35 terakhir itu. Saya masuk ke hutan. Beberapa kali dikejar-kejar, Pak Supyadin itu jadi saksi saya. Alhamdulillah pulang di sini. Meskipun di sini penuh kontroversi, buat saya mission mission is accomplished gitu. Jadi selesai. Saya bisa membebaskan tanpa saya harus menonjolkan diri bahwa saya masuk ke sana membawa mereka tarik dari hutan itu sampai ke Sulu, sampai ke kantor gubernur. Itu tugas kemanusiaan ketiga yang saya bilang alhamdulillah sulit, tapi saya senang menjalaninya. Masuk tugas keempat ini yang bingung saya. Tiba-tiba suruh jadi pengurus partai. Tapi yang diurus itu soal pendidikan. Saya mencoba beragam cara itu. Bagaimana caranya? Dan Mas Bayu diminta membuat Akademi Bela Negara. Ya, akademi sekolah itu. Nah, itu setelah saya pulang dari sana, dari Manila itu, saya kena sakit. Saya ingat sekali, saya baru di kemo 5 kali di Singapura. Baru agak mendingan saya itu. Tiba-tiba Mbak Re ngirim proposal. Saya ketawa. Apa lagi nih Re? Ini nih Bapak katanya pengen bikin Akademi Bela Negara. Aduh. Terus dibilang bisa nggak pulang Mas? Baru kemo 5 kali disuruh pulang sama Bapak. Diskusi 4 jam. Saya ingat sekali. Sama-sama sakit kita nih, sama-sama kena kanker. Itu dia. Doanya begitu dia. Jadi yang saya ingat itu Pak Enggar bilang saya begini. Bang, ngomong dengan Pak Surya. Baidowi ini kalau dikasih tantangan dia sehat dia gitu. Tapi kalau didiemin dia, abang sakit dia juga lebih sakit gitu. Kira-kira gitu. Saya ingat sekali perkataannya Pak Enggar waktu itu. Nah, itu bikin ABN juga membuat saya jadi terbuka mata. Kenapa? Dengan Akademi Bela Negara itu saya dan kawan-kawan merancang kurikulumnya, kemudian melakukan proses pendidikannya, 3 angkatan. Dari situ saya sadar, lah ini partai politik kalau pendidikan politiknya nggak bener, pantes aja politikusnya ya kualitasnya kayak gini sekarang ini. Kira-kira begitu. Jadi saya melihat ini beragam pendekatan dicoba dilakukan oleh Pak Surya Paloh dan Mbak Reri ini. Nah ujung-ujungnya kita ini disuruh jadi pionir di depan kan untuk melakukan itu. Tapi setidaknya saya merasa bangga saja. Saya merasa bahwa takdir saya itu memang harus saya selesaikan di bidang pendidikan ini. Jadi masuk ke partai politik pun sekarang ya saya nggak bergeming. Saya tetap pada posisi sebagai pendidik. Kira-kira begitu. Saya tetap ingin memberikan kontribusi pada aspek itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah bahwa ini perjalanan yang tidak mudah. FDD ini sebagian saya kira inspirasinya itu datang karena Mbak Reri berinteraksi dengan komunitas kependidikan. Ya kan? Jadi luar biasa menurut saya. Sehingga
yang Mas Komar bilang itu tadi soal warna intelektualismenya itu nggak bisa dihilangkan. Saya masih ingat sekali. Jadi ketika saya dan kawan-kawan diminta untuk merumuskan bagaimana sekolah Sukma Bangsa itu, saya membuat blueprint itu. Blueprintnya jadi, tapi saya yakin Mbak Reri nggak baca. Karena kenapa saya tahu nggak baca? Beliau tiba-tiba ikut kursus yang sangat keren sekali di MIT di Harvard itu. Dia ceritalah dengan saya, dia berkenalan dengan seorang profesor hebat, namanya Peter Senge, yang menulis buku A School That Learn, gitu kan. Cerita sekali dia, saya bilang Mbak, baca blueprint itu basisnya itu dari buku itu. Saya bilang saya nggak ketemu orangnya, bukunya sudah tamat saya. Dan itu yang menjadi praktek baik yang saya lakukan di sekolah Sukma. Dia nggak tahu, dia belajar dulu ke MIT, dia nggak sadar bahwa apa yang dirancang oleh Peter Senge itu sudah mulai saya praktekkan di dalam laboratorium sekolah Sukma Bangsa itu. Itulah yang mendasarinya itu. Jadi lihat ketemunya itu. Garis-garis Tuhan itu, takdir itu jelas sekali itu. Balutannya dan lain sebagainya. Nah sekarang saya ini lagi belajar meriset lagi. Soal apa? Soal money politik. Saya bikin riset di Bali nih. Nggak diminta, nggak diapa. Pokoknya saya mendampingi beberapa caleg. Saya lihat bagaimana posisi Nasdem sebagai partai nasionalis ini bisa nggak diterima. Kalau dia bisa diterima orang Hindu sama Muslim diterima nggak di sana. Ini mininya bagus sekali buat riset di Bali itu. Jadi saya sebetulnya ini lagi asik di sana. Keliling ke beberapa kabupaten, melihat meskipun saya bukan caleg. Ya kan? Tapi saya ingin memberi edukasi langsung kepada masyarakat. Bisa nggak masyarakat itu tanpa uang? Nah kesadaran ini yang lagi saya uji coba. Meskipun ujung-ujungnya saya lihat wah ini awalnya bisa mau gini. Tapi rupanya ya karena partai lain modalnya besar kita agak kepepet juga ini untuk mempertahankan orang yang idealis. Tapi saya ingin tahu idealisme itu dari sudut pandang pendidikan politik. Nah jadi buat saya ini tantangan yang menurut saya juga nanti akan saya laporkan juga nih ke Mbak Re, ke Pak Surya. Ini temuan-temuan dari bacaan saya karena saya menjadi, buat saya gini, saya kalau bekerja itu kalau tidak ada bukti konkretnya yang bisa saya pertanggungjawabkan, itu buat saya kezoliman gitu. Karena itu waktu saya diminta sebagai ketua DPP bidang kaderisasi dan pendidikan politik, saya sering diledek oleh Lutfi Asaukhani ini. Gagal Lui katanya ya. Kaderisasinya, iya saya bilang ya ini baru jalan 2-3 tahun, ya kan. Tapi nggak apa-apa, setidaknya 2 buku saya bisa tulis untuk sana itu. Dan kemudian akan menyusul lagi beberapa buku yang lain yang saya kira berkaitan dengan bagaimana Nasdem di lapangan itu. Nah saya sebagai pribadi saya kira tidak ada kenikmatan yang luar biasa itu karena dimanapun saya dengan Mbak Reri itu selalu paradigmanya adalah soal pendidikan. Jadi kalau bicara itu ujung-ujungnya adalah pendidikan. Dan Sukma Bangsa hari ini sudah 18 tahun. Saya sebetulnya agak longgar. Kenapa? Karena dari segi regenerasi, kaderisasi lebih berhasil di Sukma Bangsa loh. Daripada di Nasdem ya kan. Di Sukma Bangsa kita udah punya 3 layer sekarang. Yang saya lihat bagus-bagus. Dan jangan salah mas, setiap tahun kita membuat kenduri di Sukma Bangsa. Kendurinya apa? Kenduri buku. Jadi siswa dan guru menulis. Tahun ini kami menulis 43 buku. Tahun depan lebih dari 50. Setiap tahun ada buku baru yang ditulis oleh siswa, yang ditulis oleh guru. Hasil dari observasi mereka dalam interaksi proses belajar mengajar. Sampai sekarang sudah lebih dari 223 buku diterbitkan. Dan Sukma adalah satu-satunya lembaga nirlaba sekolah yang punya jurnal udah Sinta 3 kita. Ya kan? Jadi jurnal Sukma. Ya, udah 2 bahasa ini. Jadi pelan-pelan ini kita. Nah, menurut saya nggak ada sekolah yang punya. Gak pernah ada berita gitu loh. Apalagi dikutip oleh Kompas, belum ini ya kan. Jadi punya, ya. Yang membuat saya kemudian, ini nih nafas ini hadir dari yang memang keterlibatan saya. Ya.
Gitu kira-kira Mas. Jadi saya kira saya dan kawan-kawan ya tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Alhamdulillah karena sekolah sampai hari ini bertahan, bukan hanya di Aceh, kita punya 3. Sekarang dengan sangat berat kita juga menjalankan misi lain. Ada sekolah sukma bangsa baru nih Mbak Mumpuni di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Sigi. Baru jalan tahun ketiga sekarang. Tantangannya juga luar biasa. Tapi menariknya sekolah di sana itu sangat-sangat Indonesia. Karena di dalam asrama itu ada anak yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Hindu. Menarik sekali. Jadi setiap hari itu kita bisa melihat orang pergi. Ada gedung yang kita dedikasikan sebagai chapel, sebagai masjid. Ya kan, ada pura, mereka berinteraksi setiap hari di sana. Palu ya? Sigi. Sigi. Sekolah yang didirikan di daerah bencana, jadi selalu untuk dimulai untuk korban. Tapi jangan berdoa ada bencana lagi. Tapi ini kedepannya saya kira kita ingin menunjukkan kepada siapa saja bahwa pendidikan itu adalah bukan soal kapasitas anak. Kapasitas anak bisa kita terima apapun kapasitasnya. Tapi bagaimana misalkan kita punya minat, guru itu mau dikelola seperti apa. Jadi teachers mastery itu adalah salah satu kunci yang gak pernah dipegang oleh pemerintah kita sampai saat ini itu untuk menjadikan pendidikan kita itu lebih baik. Guru di Indonesia ini lebih banyak seperti robot. Kasihan memang. Jadi hanya disuruh kejar tayang, ngajar ini, ngajar itu. Dan sekarang saya sudah buktikan ke Mbak Rey ini, teman-teman di Sukma ini bersemangat sekali. Kenapa? Kita baru selesai melakukan proses riset terhadap buku teks dalam 40 tahun terakhir. Buku teks yang digunakan anak SD, SMP, SMA dari 4 ragam kurikulum itu ternyata ketika kita riset itulah yang membuat pendidikan kita tidak maju. Karena apa? Disconnected antara satu level ke level lain. Materinya juga bukan hanya ingin mengkayakan perspektif siswa, tetapi kering. Kering sekali. Pendekatan-pendekatan, tema-tema yang dipilih, begitu kita riset itu menyedihkan. Jadi menurut saya sekarang keluar satu hipotesis baru bahwa kegagalan pendidikan ini sebetulnya diperburuk oleh beragam buku teks yang luar biasa menyiksa guru, pada akhirnya dia menyiksa siswa. Situasi ini yang membuat loncat masuk ke politik ini. Nah, tidak mau pindah ke hati lain. Pak Bedowi, kalau nanti masuk politik,